loncat. Loncat. Dari mulai tahun 58 yang saya ketahui itu sudah ada penghuni di sini. Artinya ada yang mengaku tahun 58 itu sudah lahir di sini. Jadi berarti sekitar tahun 50-an atau 52 sudah ada di sini orang. Tapi dia tidak banyak belum. Ya paling sekitar 10 rumah. Inilah salah satu kampung nelayan apung tertua yang ada di wilayah Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dari darat, membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit perjalanan menuju kampung terapung ini. Saat ini ada sekitar 2.300 jiwa tinggal di kampung yang resminya bernama Kampung Lingkungan 12 ini. Awalnya tempat ini hanya digunakan sebagai persinggahan nelayan saja. Sebelum menetap di sini, mereka biasanya harus menempuh perjalanan lebih dari setengah hari untuk sampai ke laut. Kalau saya orang Minang, Padang, tapi tinggal di Karanggading. Saya mulai saya nelayan lah kan, jadi supaya enak cari pencarian di sini. Saya sewa rumah di sini pertama. Udah tuh ada orang minta tolong sama pelorong tanah, ya kasih pelorong. Awalnya tuh buat persinggahan untuk sementara dia sampai ke kampung. Namanya dari sini kalau ke kampung Karanggading itu kira-kira kalau pakai boat sekitar 3 jam. Jadi kalau pakai dayung perahu tradisional itu mau setengah hari baru sampai ke tempat tinggal mereka itu. Dari Belawan ini ke kampung Karanggading, artinya ke Kabupaten Deli Serdangnya. Itu tadinya yang pertama orang yang di sini. Dan maka mereka itu membuatlah satu rumah persinggahan tadinya, seperti itu. Seiring waktu, penduduk kampung ini pun bertambah jumlahnya. Dan kini, kampung nelayan ini sudah menjadi pemukiman yang padat. Di sini, nelayan bisa menambatkan perahu mereka langsung di depan atau belakang rumahnya. Karena itu, mereka lebih mudah melihat kondisi, kapan air laut pasang dan surut. Jadi untuk melaut ini kan, misalnya di depan rumahnya ditaruh botnya atau sampannya. Jadi mereka itu melihat, oh ini air sudah surut, mereka melaut. Karena nelayan ini dia bersilih berganti. Ada yang perginya air surut, ada yang perginya air naik gitu. Jadi ada kemudahan di sini untuk orang nelayan gitu. Itulah sebabnya maka mereka itu bertempat tinggal di sini. Ya kalau lokasi penangkapannya dari kita sini ada yang kalau berangkat dia dari titik pantai itu sampai 4 jam ke tengah, itu kalau mau mancing. Kalau dia mencari kerang, ya katakanlah kalau dia pakai dayung sekitar 1 jam sampai 2 jam lah gitu, mendapati pantai beting kerang ya. Kalau yang cari kerang, kalau yang menjaring ya antara 1 sampai 2 jam lah kalau yang pakai mesin lah gitu. Daham, pria ini sudah 23 tahun hidup sebagai nelayan di kampung ini. Penghasilan yang ia dapatkan sangat bergantung pada apa dan berapa yang ia dapatkan di laut. Kadang-kadang dapat juga 200, kadang-kadang juga dapat 100, ya nggak tentu lah Bu. Setengah bulan sekali lah. Nah, dia pasang besar ke laut, cari udang sama ikan, pasang mati perih. Air kecil perih, air besar ke laut lah. Kalau pasang ini kurang Bu. Biasanya lumayan juga lah, udah dapat 600-700 lah dalam 5 hari gitu. Kalau sekarang kita tar 400 lah. Pasangin tadi 400 dalam 5 hari. Komoditi laut yang biasa Daham tangkap adalah udang. Namun saat sedang tidak melaut,
Daham menyewakan perahu miliknya untuk mengantarkan penumpang menyeberang ke daratan. Penghasilan yang tak menentu bagi keluarga nelayan seperti Daham adalah cerita umum. Kisah seperti ini terjadi di hampir seluruh keluarga nelayan di kampung ini. Tak jarang kondisi yang sulit memaksa anak-anak mereka untuk putus sekolah di usia yang sangat dini. Karena kan ketahuannya kita itu daripada segi pembiayaan anak sekolahnya. Kebanyakan hanya putus sekolah itu SMP sampai SMA. Jadi kalau yang kuliah itu yang sudah mampu dia mencapai dalam 1 bulan itu paling tidak tuh 2 juta. Karena biaya transportasi menyeberang dari desa nelayan, kampung nelayan ini ke kota Belawan itu, kemudian ke tempat dia kuliah itu paling tidak sudah 20.000 satu hari. Belum lagi biaya, itu saja dalam per bulannya rata-rata kan sudah 600-an. Pendapatan nelayan ini tidak bisa diprediksi karena hari ini bisa 50 sampai 100. Kemudian mungkin dia kena terjang ombak besar, dia tidak dapat apa-apa. Syukur bisa dia pas-pas minyak. Cuman kalau rata-rata dalam hitungan saya itu sekitar antara, kalau yang dia antara 6 sampai 800 saja. Yang sampai 1 juta tuh jarang-jarang lah. Ya kalau dia pemilik sendiri botnya atau perahunya tadi mungkin bisa 1 juta sampai 1,5 dalam per bulannya. Aktivitas warga di Kampung Apung sama dengan masyarakat yang hidup di daratan. Mereka beternak, menjual sayur mayur, dan membuka toko. Meski sederhana, namun roda ekonomi di daerah ini terus berputar. Bentuk rumah apung mudah dikenali dari cirinya. Fondasinya berupa belasan batang pohon kokoh yang tertancap di dasar laut. Patok-patok itu menjadi tiang penyangga bangunan, menggantikan besi pada umumnya. Kalau air pasang besar dia kan naik air kemari. Kira-kira jengkal dari tiang rumah itu. Enggak masuk rumah. Kalau yang rumahnya rendah ya masuklah. Kalau yang rumah tinggi sedikit tidak masuk. Kalau pasang mati tidak naik dia. Harapan terbesar bagi warga nelayan di kampung ini ada pada generasi penerusnya. Meski dengan kondisi yang sangat sederhana, saat ini sudah ada 1 sekolah dasar di sini. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, semangat anak-anak ini selalu memberi harapan untuk masa depan keluarga mereka yang lebih baik.